Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur kepada Allah yang mana oleh Allah pada hari ini masih memberi kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita sudah dapat berkumpul kembali seperti bulan sebelumnya, yaitu pada penemuan peningkatan kemampuan keluarga atau biasa yang kita sebut P2K2, ibu-ibu KPM. Kemudian selawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa semua umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang telah berhadir pada hari ini, pada pertemuan ini. Saya ingin menanyakan, apakah kabar ibu-ibu hari ini sehat? Bapak di rumah sehat, Ibu? Sehat, Bapak. Alhamdulillah, kalau hari ini ibu-ibu semua pada sehat. Baik. Pada kesempatan ini mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas, yaitu sesi 6, cermat, meminjam dan menabung. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada pembelajaran sesi 7, yaitu bagaimana memulai usaha, ibu-ibu ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran, saya ingin mengecek lembaran latihan sesi 2 yang pada pertemuan bulan lalu sudah pernah saya kasih. Mungkin ibu-ibu sekalian bisa saya cek bagaimana, apakah ada kendala mungkin atau di mananya yang tidak bisa. Baik, ibu-ibu, mungkin saya jelaskan kembali masalah pertemuan bulan yang lalu. Mungkin tentang mengapa kita harus menabung, kemudian menabung penting untuk menghadapi situasi yang sulit atau darurat dan mencegah berhutang kembali. Kemudian menabung juga bisa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu menabung perlu direncanakan. Mungkin pada tabelnya ibu-ibu, yang pertama ada tujuan, kemudian tujuan itu apa? Apakah untuk membayar, contohnya untuk membayar uang sekolah anak-anak kita, kemudian dengan jumlah berapa yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh 2.400.000, kemudian seberapa lama kita menabung untuk mencukupi 2.400.000. Misalnya kita perlu 24 bulan untuk menabung, berarti sebulan sama dengan Rp100.000 ibu ya. Kemudian jumlah yang ditabung per hari, kalau semana kita butuh, berarti kalau 100.000 kalau dikalikan untuk 2 tahun berarti sekitar Rp3.300 ibu. Baik, mungkin saya ulang kembali juga bagaimana tips menabung dengan sukses. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga ibu-ibu dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak, asalkan disiplin. Berarti tidak kita, misalkan maksudnya dari disiplin. Jadi misalkan kita hari ini mendapatkan 50.000, bukan berarti kita harus menabung semua, tapi harus disiplin. Baik itu 5.000, 3.000, maka kita sisihkan untuk kita menabung. Kemudian yang ketiga, buat rencana menabung untuk mencapai tujuan. Seperti pada tabel yang kita belajar minggu lalu. Jadi untuk mencapai apa? Misalkan seperti Ibu Wilda ingin mencapai pembayaran sekolah anak Ibu, berarti itu adalah tujuan daripada Ibu menabung. Kemudian yang terakhir, menabung harus disisihkan dari awal ibu-ibu, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Kadang-kadang kalau kita hari ini masuk 50.000,
keluarnya 60.000, ibaratnya besar pasak daripada tiang. Jadi tidak perlu menunggu ada sisa pengeluaran, tapi hari ini berapa kita menabung, misalkan 5.000, 3.000, maka sisihkanlah dari awal. Baik ibu-ibu, kemudian kita lanjutkan dengan pengulangan materi sebelumnya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi sesi 7 memulai usaha, saya akan mengulang sedikit. Mungkin ada ibu-ibu yang masih ingat tentang pelajaran bulan lalu, yaitu termak, meminjam, dan menabung. Mungkin Ibu Neneng masih ingat sedikit. Baik, saya mungkin akan mengulangnya supaya ibu-ibu tidak lupa lagi, yaitu menabung dan merencanakan utang itu harus dengan hati-hati, ibu-ibu. Menabung sangat diperlukan untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung pada hutang, ibu-ibu sekalian. Kemudian jika terpaksa berhutang, apakah kita harus berhutang? Boleh, ibu-ibu, tetapi lakukanlah dengan terencana sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar kita, ibu-ibu. Jangan kita sanggup membayar sehari 10.000, kita berhutang membayar sehari 20.000. Begitulah contohnya kira-kira, ibu-ibu. Kemudian yang terakhir, pilihlah tempat berhutang dengan biaya yang paling murah, ibu-ibu. Mungkin itu sekilas saya ulang masalah materi pada pertemuan bulan lalu. Kemudian ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ini saya lihat sudah merasa mengantuk atau kayaknya sudah pusing dengan pelajaran yang begitu banyak. Mungkin kita membuatkan sebuah permainan, ibu-ibu ya. Mungkin untuk pertemuan ini kita membuat permainan arah jam, berarti ibu. Misalkan begini, ibu-ibu itu berdiri melingkar dulu untuk kita senam angka. Berarti ketika saya berhitung 1 misalkan, berarti tangannya gini. Kemudian ketika saya bilang 2, begini berarti ibu-ibu ya. Kita duduk melingkar dulu. Baik, saya hitung mungkin ibu, supaya jangan tegang sekali, biar urat-urat kita lepas sedikit, ibu-ibu ya. Baik, kita berhitung ibu-ibu ya. 1, 2, 3, 4, begitu seterusnya, ibu-ibu ya. Barusan saya lihat Ibu Neneng itu salah membuat arahnya. Mungkin ibu-ibu yang lain, hukuman apa yang kita berikan kepada Ibu Neneng yang barusan sudah membuat kesalahan? Ibu-ibu, mungkin kita suruh bernyanyi atau berjoget aja, ibu-ibu ya. Jadi biar kita semua bisa ikut joget, supaya jangan, saya lihat banyak sekali yang sudah mengantuk, ibu-ibu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu, untuk pertemuan pada sesi 7 memulai usaha, kita harus membagikan kepada 4 kelompok. Yang berarti cara baginya, ibu, nanti hitung aja, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti yang terhitung 1 berarti masuk kelompok 1, yang kena hitung 2 berarti kena kelompok 2, begitu seterusnya, ibu ya, sampai ada 4 kelompok berarti kita. Kemudian saya akan membagikan alat-alat tulis untuk ibu-ibu mengerjakan tugas. Mungkin ini ibu-ibu 4 lembar. Ini spidolnya juga untuk tiap-tiap kelompok. Apakah sudah dapat semua? Baik. Mungkin pada sesi sebelumnya atau bulan lalu kita belajar tentang pentingnya menabung agar tidak tergantung pada utang. Untuk hari ini kita lanjutkan belajar merencanakan usaha untuk meningkatkan
pendapatan keluarga kita, ibu-ibu ya, yang bertujuan agar usaha bisa dilakukan oleh ibu-ibu dan anggota keluarga ibu lainnya. Artinya nanti ketika pulang bisa dipraktekkan, ibu-ibu ya. Baik, selanjutnya ibu-ibu, mari kita lihat sebuah poster. Yang di poster di sini yaitu poster "Ayo bangun usaha dengan langgeng untuk menambah pendapatan keluarga kita". Jadi saya mintakan kepada Ibu Wilda untuk membacakan ini. Mungkin yang pertama, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Wilda. Mungkin kita berikan applaus dulu. Baik, saya lanjutkan yang kedua, yaitu bagaimana kita usaha yang langgeng, yaitu susun rencana usaha dengan matang, ibu-ibu. Kemudian yang terakhir, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Mungkin inilah poster ibu-ibu, bagaimana ayo kita mengusaha yang langgeng untuk menambah pendapatan keluarga, ibu-ibu. Baik, selanjutnya ibu-ibu, mungkin pada minggu lalu kita sudah pernah membuat yel-yel, ibu ya. Pada pertemuan sebelumnya mungkin saya masih ingat, yaitu yel-yel kita masalah uang tidak cukup, ayo menabung. Berarti minggu yang lalu uang tidak cukup, ayo menabung. Berarti pada pertemuan ini kita akan membuat yel-yel baru biar lebih semangat ibu-ibunya. Mungkin sama Ibu Wilda ada saran buat yel-yel. Baik, mungkin saya kasih yel-yelnya ibu-ibu, untuk karena minggu lalu uang tidak cukup, ayo menabung. Untuk pertemuan kali ini, uang tidak cukup, buka usaha yuk. Gitu berarti ibu-ibu ya. Yuk kita coba sama-sama yuk. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Ya, baik. Mungkin ada yang kurang jelas, ibu-ibu bisa ditanyakan. Ada yang kurang jelas ibu-ibu? Tidak. Baik ibu-ibu, untuk pertemuan ini mungkin hari ini kita cukupkan. Jangan lupa minggu depan. Untuk hari ini ibu-ibu kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Jangan lupa bulan depan hadir di pertemuan selanjutnya dengan langkah kedua mengenai bagaimana kita memulai usaha, ibu-ibu ya. Mungkin untuk hari ini kita padahi, saya cukupkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.